baik. Terima kasih Yesus. Bapa kami yang baik, kami datang Tuhan dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami Tuhan. Kami mau menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah tuntun kami, Engkau sudah pimpin kami Tuhan. Hingga saat ini ya Bapa, kami boleh ada bersama-sama bersekutu di tempat ini, memberikan pujian kami yang terbaik, menaikkan penyembahan kami untuk Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa Engkaulah Tuhan yang kami andalkan dalam hidup kami. Dan pagi hari ini Bapa, bertahtalah di tempat ini. Kuduskan tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biar atmosfer surgawi ada di tempat ini, menaungi kami, menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati kami bebaskan roh kami untuk datang menyembah kepada-Mu. Haleluya. Amin. Kami datang dengan syukur kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita buka hati kita di hadapan Tuhan.
bersyukur kami punya Tuhan seperti Engkau. Kami mau angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Tanda kami berserah atas hidup kami. Tanda kami mengandalkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Yes, God. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Yes, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari sekali lagi angkat tanganmu, katakan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Engkau ditinggikan di tempat di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus. Kau ditinggikan di tempat ini Tuhan. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari sekali lagi katakan, Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hati kami Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Amin. Bapak Ibu Saudara, percaya bahwa Tuhan kita baik. Amin. Tuhan kita pasti Tuhan yang baik. Amin. Angkat jempolmu bagi Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus baik bagi saya dan saudara. Mari bersama-sama bersuka cita, sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat, membawa pujian bagimu Yesus, memandang padamu bersama.
mengusir setan-setan yang dinamaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Dengan suara ya Tuhan kita Yesus, bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, dan kita nyatakan pujian ini. Kami percaya Yesus, ada mujizat sertai ini. Kepada hamba-Nya kami persilakan. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Baik tiap langkahku, kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Berikan tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan Tuhan kita. Haleluya, Hidupku menggenapi firman-Mu, ada mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama kami. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi Hidupku menggenapi firman-Mu, ada mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Jadi bukti kebesaranmu. Jadi bukti kebesaranmu. Setiap hari kami melihat mujizat-Mu Tuhan. Setiap hari kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Setiap hari kami rasakan mujizat Tuhan selalu nyata, dan kami percaya mujizat masih tersedia bagi setiap kami orang-orang percaya. Terima kasih Bapa di surga, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Seminggu telah berlalu, dan pada hari ini Tuhan kami bersyukur boleh dikumpulkan kembali di tempat ini untuk boleh menaikkan setiap pujian penyembahan kami. Kami telah menerima rawatan Tuhan, kami telah menerima jemaat Tuhan. Terjadi seorang hamba, telinga seorang murid yang mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam dengan baik menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami berdoa, jemaat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan. Sama belajar satu topik tentang tenang. Tuhan, habis ini nanti cerah lagi ya. Kemarin diprediksi Rabu akan turun hujan, tapi tidak ada ya. Cuma daerah Barombong katanya yang turun hujan. Tapi itu pun nggak sampai 10 menit hujannya berhenti. Ya, kita tetap tenang ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sekarang juga krisis air bersih apalagi ya. Tidak ada, saya Bapak Ibu jemaat Tuhan sudah seminggu lebih air tidak mengalir. Bapak Ibu bertanya, saya mandi di mana? Saya nebeng di teman saya. Dari Solo saya ke Dentata Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk mandi. Ya, saya capek beli galon setiap hari, harus diangkat lagi. Capek, oh sudah saya nebeng di teman saya. Lama-lama teman saya juga jadi jual air gitu. Ya, memang sekarang lagi krisis ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, ya air bersih tidak ada, ya musim panas di mana-mana ya. Kita panas banget ya. Jam 9 udah panas banget tuh ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kemudian apa lagi? Ya, listrik sering padam. Baju saya juga Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya tidak setrika. Kenapa? Listrik padam. Saya mau emosi, tapi saya ingat hari ini saya akan bawakan tema tentang tenang. Jadi saya harus tenang walaupun baju saya tidak disetrika, tapi sedikit rapi ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita pakai jurus sapu-sapu ya supaya sedikit rapi.
Nah, baik Bapak Ibu Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan kita, ya di tahun 80-an ya, ada film berjudul Bodyguard. Yang sudah nonton pasti tahu tentang film ini ya. Di tahun 80-an itu ada film Bodyguard yang dibintangi Kevin Costner dan Whitney Houston. Ya Bapak Ibu Jemaat Tuhan, film ini bercerita tentang Houston sebagai artis yang hidupnya dikelilingi oleh para penggemar fanatik yang ingin mencelakai dirinya. Nah, untuk melindungi diri, ia berusaha ya, ia menggunakan jasa pengawal pribadi ya, seorang veteran angkatan perang ya. Ada orang hebat dia panggil untuk mengawal hidupnya ya. Nah, dalam film ini ditunjukkan bagaimana peralatan canggih digunakan di seluruh rumah Houston untuk membuatnya bisa tenang. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, ketenangan yang sejati tidak terletak pada semua itu, tetapi pada kedekatan kita dengan Tuhan ya, sebab Tuhan adalah pemilik sesungguhnya kehidupan kita Bapak Ibu Jemaat Tuhan ya. Dan setiap kita orang ya tentunya ingin hidup tenang. Ada yang hidupnya ingin tidak tenang Bapak Ibu Jemaat Tuhan ya. Kita semua pasti memiliki keinginan untuk hidup tenang ya, sebab ya apalah artinya kita memiliki segala sesuatu tetapi hidup tidak tenang. Banyak uang tapi tidak tenang, bodi bagus tapi jiwa tidak tenang. Nah, pentingnya ketenangan dalam diri kita ya. Selalu gelisah, anak-anak muda selalu galau ya, si dia sudah pergi dengan pasangan yang baru, hidupnya tidak tenang. Mantan sudah menikah ya, teman kita sudah sukses, kita begini-begini saja ya. Wah, jemaat dia bertambah, hidup tidak tenang ya. Ya, sayang sekali ya, orang kerap selalu mencari sumber ketenangan ya, misalnya menggantungkan hidupnya pada apa yang terlihat. Seperti tadi film Bodyguard itu, Houston menggantungkan hidupnya pada bodyguard ya, senjata, uang ataupun jabatannya. Nah, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mungkin ada yang kenal dari sini ya, sebagian dari kita ada yang mengenal Dr. Hendrik ya, seorang tokoh pemimpin Kristen. Dalam bukunya The Leadership in Christian Education, ia pernah mengatakan bahwa orang yang berpikiran positif menghasilkan hidup yang tertib dan tenang. Nah, orang yang berpikir positif menghasilkan sikap hidup yang tertib dan tenang. Demikian juga yang disampaikan oleh Rick Warren, yakni pendiri gereja, salah satu pencatat tokoh yang berdampak dalam pertumbuhan gereja di Saddleback ya. Seorang tokoh pertemuan gereja, dalam bukunya yang sangat terkenal The Purpose Driven of Life, dia mengatakan bahwa orang yang dekat dengan Tuhan memiliki pikiran yang positif dan pikiran yang tenang dalam hidupnya. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, sikap tenang itu sangat penting. Ada yang tidak sepakat dengan saya? Sikap tenang itu sangat penting dan ini harus menjadi perhatian kita. Sebagai orang yang percaya, kita mestinya memang tetap tenang ya, tidak takut karena kita punya Tuhan Yesus. Kita harus hidup dalam ketenangan. Nah, mari kita baca di dalam firman Tuhan ya. Ini bercerita tentang murid-murid Tuhan yang ketakutannya luar biasa ya. Nah, tetapi bersama dengan Yesus ada ketenangan. Kita buka Markus 6 ayat 45 sampai 52. Markus 6 ayat 45 sampai 52. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Jemaat Tuhan ayat yang genap. Yang sudah dapat sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Kita baca sama-sama ya, Bapak saya ganjil, Bapak Ibu Jemaat Tuhan ayat yang genap. Markus 6 ayat 45 sampai 52. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat beberapa ayat yang mereka menarik perkataan sangkapan, maka kira-kira dalam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak,
Sebab mereka semua melihat Dia dan mereka sudah sangat terkejut. Tetapi saudara yang berkata kepada mereka, "Dengarlah, apakah ini jangan-jangan takut?" Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka telah tergigit. Sekian firman Tuhan yang boleh kita baca di pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema kita hari ini sekalian saya ulang. Saya akan membahas tentang topik benar. Ya, banyak orang yang mengira kalau kita jadi anak Tuhan itu nggak ada masalah. Kalau kita jadi hamba Tuhan itu nggak ada masalah, nggak ada kesulitan, hidup lancar selancar jalan tol. Beda jalan tol di Jakarta. Ya, hidup sebagai orang-orang percaya yang selalu hidup kita sebagai seorang pelayan, kita tidak akan lepas dari yang namanya kesulitan, berbagai macam masalah yang begitu besar. Bagaimana kita meresponi semua itu? Yaitu ambil sikap benar. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam teks ini jelas sekali bagaimana murid-murid Tuhan mereka sudah melayani, mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bayangkan, di mana Yesus berada, mereka juga ke sana. Ya, murid-murid Tuhan Yesus, ya, mereka sudah melayani, sudah ikut Tuhan, namun ada masalah yang besar, yaitu para muridnya mendapat tantangan ketika mereka menyeberang dari Galilea Kapernaum menyeberang ke Bethsaida. Ada angin yang aktif cuma Pak Gembala. Ada angin sakal. Angin sakal itu apa, Bapak Ibu jemaat Tuhan? Bukan angin sakal, ya, angin sakal. Angin sakal itu apa, Bapak Ibu jemaat Tuhan? Saya tidak butuh jawaban di depan, ya. Saya mau jawaban di belakang, ya. Minggu lalu Pak Semirna juga notis, ya, jemaat Tuhan ini kebanyakan diam, ya. Ayo Bapak Ibu jemaat Tuhan, berbicaralah. Apakah angin sakal, Bapak Ibu jemaat Tuhan? Pemahaman Bapak Ibu jemaat Tuhan tentang angin sakal? Buka Google, trik. Iya. Gitu. Angin yang bertiup dari depan, ya, mereka arah ke barat, anginnya ke timur, jadi susah untuk jalan. Ya, mereka setengah mati, ya, berlawan arus, ya, dengan arah kapal mereka, ya. Nah, ada angin sakal, mereka sangat-sangat payah dalam menghadapi angin sakal ini. Apakah Tuhan nggak tahu kalau ada angin sakal? Tuhan tahu, ya. Mengapa Tuhan mengizinkan hal seperti itu? Kalau Tuhan tahu, seharusnya Tuhan tidak mengizinkan mereka pergi. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, tetapi melalui kejadian ini, para muridnya sadar bahwa mereka itu nggak mampu mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan supaya mereka bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bisa melihat bagaimana murid-murid diberi pelajaran setelah mereka melihat, mendengar, dan mengikut Yesus Kristus. Yesus melakukan banyak mujizat. Amin. Sebelum-sebelumnya, ya, Bapak Ibu bisa lihat sebelum Markus 6 itu, di Markus 6 juga itu Yesus banyak melakukan mujizat, ya. Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit, ya, banyak yang Yesus lakukan. Namun, nah, ini murid-muridnya ada masalah. Mereka ketakutannya luar biasa. Ya, saya baca bagian ini, saya rada-rada gemes, ya, sama para murid-murid ini. Sudah setiap hari, setiap waktu, ya, mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dia sudah lihat Tuhan Yesus melakukan mujizat, tapi mereka masih saja takut, mereka saja masih bertanya-tanya, ya, tentang yang Yesus lakukan, ya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, seringkali kita juga khawatir dengan kehidupan kita. Aduh, bagaimana ini biaya sekolah anak? Apalagi kalau udah tengah tahun, ini biaya sekolah anak gimana nih? Ini biaya pengobatan gimana nih? Aduh, ini sakit makin parah nih. Ini biaya pengobatan gimana? Aduh, ini nanti kita pengobatan di mana? Ataukah kita ke orang pintar saja? Ya, nggak tenang hidup, ya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bacaan firman Tuhan hari ini mengajarkan kita tentang bagaimana tetap tenang dalam situasi yang sulit. Nah, kita bisa belajar dari firman Tuhan. Yang pertama, kita bisa melihat dan menyadari bahwa Tuhan mengizinkan situasi sulit itu terjadi dalam kehidupan kita.
Sekali saya ulang, kita bisa melihat dan menyadari bahwa Tuhan mengizinkan situasi sulit itu terjadi dalam kehidupan kita. Pada ayat 45 disebutkan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah perjalanan murid-murid Tuhan dari pelayanan, itu sebelum mereka naik ke perahu itu mereka sudah pelayanan loh, bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, sama-sama melayani Tuhan Yesus, sama-sama melakukan perjalanan kegiatan pelayanan sebelum mereka naik ke perahu. Ya, Yesus merintahkan murid-muridnya naik ke semua anak-anakku berangkat terlebih dahulu. Ya, karena saya ini mau berdoa dulu. Ya. Nah, ini artinya jika Yesus sudah tahu akan ada angin syakal, mengapa Yesus menyuruh mereka duluan? Jika nanti akan ada halangan, tantangan dan rintangan, mengapa Tuhan memerintahkan mereka untuk duluan? Nah, di tengah-tengah kita sedang menjalani kehidupan, seringkali kita juga nggak sadar bahwa kita diizinkan Tuhan untuk menghadapi masalah. Tujuannya adalah agar kita bergantung pada siapa, Bapak Ibu jemaat Tuhan? Pada Tuhan. Ya, jangan gagal fokus di sini ya. Pada Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan, ya. Pada ayat ke-48 dikatakan betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Betapa payahnya, ya, begitu masalah yang luar biasa. Terus kenapa Tuhan izinkan agar mereka bergantung kepada Tuhan? Sebab mereka itu kepayahan, ya, semalam-malaman, ya, sudah berjam-jam mereka tuh melewati Danau Galilea yang seharusnya perjalanan dapat ditempuh lebih cepat. Yang tetapi karena ini sudah semalaman ini sampai pukul 3 malam, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Nah, ada angin sakal nih yang menghambat mereka. Mereka payah menghadapi angin sakal ini. Bapak Ibu, bukan berarti ya Tuhan itu cuek dan diam saja. Enggak, Tuhan enggak cuek, Tuhan enggak diam. Tetapi dengan peristiwa ini Tuhan mengajari bahwa supaya murid-muridnya belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Jika di tahun ini Bapak Ibu jemaat Tuhan kita banyak menghadapi kesulitan, tantangan, kita berpikir, Tuhan seringkali mengizinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita. Kita memandang Tuhan sebagai pemberi masalah. Hati-hati ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, jangan marah sama Tuhan. Ada kesaksian satu anak muda, ya, dia itu pelayan Tuhan. Saya mendengarkan kesaksian ini, dia masih usia 23. Ya, dia itu sangat hebat. Dia bersaksi, ya, dia begitu hebat dalam pelayanan. Di daerahnya dia dikenal sebagai pemimpin pujian yang hebat, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya, ketika dia kena kanker tiroid, ya, ada ya kanker tiroid, ya, iya, dia kena itu. Dia marah sama Tuhan. Bagaimana ini Tuhan? Saya melayani Engkau, saya hebat pelayanan, saya dikenal di mana-mana, saya melayani di gereja-gereja. Kenapa saya dikasih penyakit seperti ini? Dia marah sama Tuhan. Saya katakan ke dia, saya juga jaga perkataan saya karena dia orangnya sangat-sangat kritis sih Bapak Ibu jemaat Tuhan. Saya jaga perkataan saya. Ya, terus kamu sampai kapan begini? Sampai kapan mau menyalahkan Tuhan? Sampai saya sembuh. Tuhan pasti sembuhkan kamu. Yang menghalangi kamu itu pandangan kamu terhadap Tuhan sebagai pembawa masalah. Itu yang kamu hilang, itu yang harus kamu hilangkan, itu yang harus kamu berantas. Jangan terus kamu menyalahkan Tuhan. Tuhan kasih saya ini, kasih saya ini. Ya, Tuhan kasih saya masalah, selalu saja masalah yang saya hadapi. Itu yang harus kamu hilangkan. Ya, dari stigma kamu, dari perspektif kamu, itu yang harus kamu hilangkan. Ya. Dia masih kritis saya, Bapak Ibu jemaat. Kamu tidak mengalami apa yang saya rasakan. Ya sudah, kalau sudah berkata seperti itu saya bisa diam dan hanya mendoakan dia. Habis itu saya berkata,
Ya. Dengan salah satu pendeta nih. Pendeta ini diserahkan ke saya karena kan sama-sama anak muda ya. Dia rasa ya sudah. Saya langsung ambil jalan pintas, ya sudah, mari kita berdoa. Ya walaupun kamu merasakan hatimu, tapi saya tetap mau mendoakan kamu supaya hatimu itu dilembutkan. Ya, jangan menuduh Tuhan yang tidak-tidak. Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi dalam kehidupan kita seperti murid-murid Tuhan agar kita bergantung pada Dia, agar kita bersandar pada Dia, dan agar kita berharap pada Dia. Bergantung, bersandar, dan berharap. Ya, di saat-saat kesulitan kita ingat Yesus ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jangan terlalu panik. Ya, lagi viral tuh apa? Pinjol. Ya. Pinjaman online, Bapak Ibu jemaat Tuhan, itu lagi viral tuh. Ya, katanya saya lihat di sosial media, dia punya tagihan itu, saya kurang lebih ya. Nah, saya kurang paham juga, dia punya tagihan itu 9 juta. Itu ya, itu yang terhutang. Yang ditagih itu 19 juta. Ya, stres. Ya, begitulah keadaan sekarang Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya, kalau kita nggak berhati-hati, kita bisa terjerumus dalam masalah. Harus berhati-hati, harus bijaksana. Ya, sekarang ini dunia semakin jahat Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kalau kita nggak jaga diri, kalau kita nggak bijaksana, kalau kita nggak berhikmat, kita bisa terjerumus dalam permainan dunia. Inilah masa-masa kesulitan kita ya. Ingatlah Yesus. Ini penting sekali agar kita tenang dalam situasi sulit. Ya. Yang kedua, di ayat yang ke-48 sampai 50, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan Yesus hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mereka mengira bahwa Yesus adalah hantu. Nah, lihat di sini ya. Lihat ya Bapak Ibu jemaat Tuhan ya. Mereka mengira Yesus hantu. Padahal sebelum-sebelumnya mereka sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus pelayanan. Lihat, kacau ini menurut murid, kacau nah. Pusing. Ya. Mereka mengira Tuhan Yesus hantu. Apa? Kita lihat mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat Dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya, si baca bagian ini, murid-murid, kok sudah mulai bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kok pikir dia hantu lagi. Ya Bapak Ibu saudara-saudari jemaat Tuhan, pelajaran kedua agar kita tetap tenang dalam situasi yang sulit adalah percaya bahwa Tuhan mengerti persoalan kita, dan pasti Tuhan Yesus datang menolong kita. Di dalam iman percaya kita ada kepastian. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bukan mudah-mudahan, tidak ada. Iman percaya kita ada kepastian. Ya, Tuhan pasti selalu menolong kita. Walaupun kita bertahun-tahun mendoakan akan hal itu, Bapak Ibu jemaat, terus doakan. Ya, pasti Tuhan jawab dalam kehidupan kita. Dan itu harus kita sadari Bapak Ibu jemaat Tuhan, yang sekalipun kita merasa nggak melihat Yesus seakan-akan ya murid Tuhan sendirian di dalam perahu itu, tetapi Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Tuhan paham akan keadaan mereka. Tuhan tahu situasi mereka pada saat itu. Tuhan peduli apa yang sedang dihadapi dan dialami oleh murid-murid Tuhan di tengah-tengah danau itu. Kalau saya sih, ya memang sih kita tidak cocok jadi Tuhan ya. Kalau saya biarkan. Ya. Toh, kalian kan hebat. Ya sudah, kerjakan sendiri. Tapi Tuhan tidak. Tuhan mengerti. Tuhan datang. Mereka sedang ketakutan pada saat itu Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya, mereka sedang payah karena yaitu mereka menghadapi satu persoalan angin sakal. Nah, dikatakan di sini Yesus datang kepada mereka. Ada aksi. Tuhan tahu persoalan kita, Tuhan mengerti masalah kita, dan Dia akan datang menolong kita, dan Tuhan pasti menolong kita. Bukan mudah-mudahan Tuhan menolong saya.
Mudah-mudahan Tuhan menjawab doa saya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan aja terus. Pasti dong. Ya. Harus ada. Kita harus yakin dan pasti Tuhan menjawab dan menolong kita, ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan berpikir ketika kita ada masalah seakan-akan Tuhan itu nggak ada. Tuhan ada, Tuhan ada dan melihat. Saya cuma hafal bagian itu, Bapak Ibu. Ya, ketika kita mengalami kesulitan seakan-akan Tuhan itu nggak peduli kepada kita, Tuhan peduli. Kita belajar dari masalah yang dihadapi murid-murid Tuhan pada masa itu. Ya, ketika mereka payah, ketika mereka mendayung, mereka sudah mendayung sudah hosa mereka, gitu ya. Beratnya ini, ya. Malam-malam lagi ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, ya sangat berat sekali ya, karena angin sakal. Dan apa? Yesus datang menghampiri mereka. Yesus peduli. Yesus mau menolong. Yesus mau membantu, dan Yesus memberikan jalan keluar bagi setiap mereka. Karena itu kita harus sadari, jangan berpikir kalau Tuhan itu nggak ada. Tuhan tahu, Tuhan mengerti, Tuhan peduli setiap persoalan kita. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, lihat tahun-tahun kemarin masa-masa COVID, berapa lama tuh kita nggak tatap muka ibadahnya? Berapa lama itu Pak? Ya. Saya memakai sih buat video untuk sekolah minggu, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya Tuhan, kapan ini berakhir ini ya? Tapi saya sudah full memori ini, rekamnya. Jadi saya tidak tenang ini. Masa-masa pandemi kemarin ya, Bapak Ibu jemaat. Mau dibilang tenang, sangat susah juga ya. Semuanya dibatasi. Kita mau ke kampus, mau kerjakan tugas ini dibatasi, nggak boleh ke kampus. Kita mau ke sini nggak boleh, semuanya dibatasi. Ya kita harus tenang. Gak mungkin kita ngerap di tengah jalan teriak-teriak ya, kayak pada gadget ya. Kita harus tenang. Lihat tahun-tahun kemarin, masa-masa COVID, jemaat Tuhan masih ada sampai sekarang sehat bugar. Itu karena iman percaya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan merespon setiap keadaan dengan tenang. Sangat berat ya masa-masa COVID kemarin. Bahkan kemarin saya sempat baca beritanya di tahun lalu, katanya ada varian baru. Saya bilang nih, ya dalam siaran saya, ini jangan diviralkan varian baru ini, ya supaya si oknum-oknum tertentu ini tidak buat lagi ya. Masa-masa pandemi kita masa-masanya untuk dibatasi. Pokoknya nggak usah diviralkan. Kalau ini nggak viral, kita berjalan normal kembali. Nggak viral, itu varian barunya COVID-19. Nggak viral, sampai sekarang nggak pernah dibahas lagi. Karena memang ya, nggak usah diviralkan ya. Sekarang itu apa-apa cepat banget viral ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dan kita bersyukur sampai sekarang masih ada saat ini ya. Masa-masa COVID telah lewat. Ya gejala-gejala COVID juga ringan ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, nggak seperti yang kemarin setelah nafas. Katanya saya COVID 2 kali Bapak Ibu jemaat Tuhan, tapi saya pikir itu belum berat saja. Tapi dari kesehatan bilang kamu COVID ini, ya sudah saya COVID. Gitu ya. Saya bergaul sama teman-teman di kos, teman-teman kos saya nggak apa-apa tuh. Memang pada dasarnya bebal ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, nggak bisa berdiam diri. Tapi saya bersyukur teman-teman saya sampai sekarang sehat semuanya. Yang mereka tidak terjangkit, nggak terjangkau virus. Ya, saya juga jaga-jaga diri pada saat itu Bapak Ibu jemaat. 2 kali. Itu kata perawat. Ya, saya periksa di puskesmas Ali Makassau pada saat itu. Iya puskesmas Makassau. Mereka mengatakan ini COVID. Ya, isolasi mandiri di rumah. Nah ini COVID kedua saya Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya isolasi mandiri. Ya isolasi mandiri. Setelah saya selesai masa-masa isolasi mandiri, ayah saya dibantu Tuhan. Itu berat banget tuh, ya. Masa-masa isolasi mandiri saya 1 minggu, ya. Setelah betul-betul selesai 1 minggu itu isolasi mandiri, ayah saya dipanggil Tuhan. Saya makin stres. Bagaimana nih Tuhan? Saya baru saja isolasi mandiri, dapat lagi masalah ini.
Bagaimana saya meresponinya? Harus tenang. Gak mungkin saya teriak-teriak, gak mungkin saya menyalahkan Tuhan. Kita orang-orang yang mengerti firman Tuhan, ya harus tenang menghadapi masalah apapun. Yang terakhir, ketiga, ya, dalam ayat disebutkan lalu Yesus naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang-cengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap kecil. Jemaat Tuhan, ya, murid-murid belum mengerti bahwa Yesus itu maha kuasa. Yesus itu bisa melakukan apapun yang murid-muridnya tidak pikirkan. Nah, kunci ketiga supaya kita tetap tenang dalam situasi yang sulit adalah percaya bahwa Tuhan tetap berkuasa dan masih berkuasa. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Yesus berkuasa dan masih berkuasa. Yesus yang dulu adalah Yesus yang sama. Yesus banyak menyembuhkan orang-orang sama. Bapak Ibu jemaat disembuhkan ekonominya, disembuhkan mentalnya, disembuhkan sakit penyakitnya. Tuhan yang sama. Tuhan yang penuh kuasa yang dulu sama dengan yang sekarang. Tuhan penuh kuasa. Sekarang kesehatan mental juga penting ya bagi anak-anak muda yang di belakang sana, anak-anak remaja. Kesehatan mental itu sangat penting, apalagi pengaruh sosial media itu harus diperhatikan juga. Ya, sudah banyak Bapak Ibu lihat dah berita-berita sekarang, banyak kasus bunuh diri. Ya, ada yang kasus bunuh diri di kosnya, ada yang di Semarang kemarin dari mall itu dia lompat, ada yang beritanya banyak kasus-kasus bunuh diri. Karena apa? Mental. Anak-anak muda ini yang menjadi perhatian serius bagi anak-anak muda. Kesehatan mental sangat penting. Makanya saya juga belajar kalau ada teman saya yang berlebihan cerita kayak drama-drama begitu, dia mau dramatisir, saya tenang saja. Jangan sampai ini orang dalam masalah berat, ya, saya dengan gampangnya mengatakan, kenapa kok begini? Kok ini banyak anu? Ya, saya harus jaga-jaga juga. Ya, sekarang kesehatan mental itu juga sangat-sangat susah pulih karena orang-orang di sekitar nggak peduli. Ya, kesehatan mental ini kita harus peka juga Bapak Ibu jemaat Tuhan sebagai orang tua. Lihat perilaku anak-anak kita, ya. Hampir mereka tanyakan kepada mereka apa masalahmu di sekolah. Karena ini masalah yang serius bagi anak-anak remaja, anak pemuda tentang mental. Ya. Memang yang orang-orang yang gangguan mental ini sangat susah untuk tenang, ya. Mereka terus berpikir mau mengakhiri hidup. Nah, kita juga sebagai orang-orang percaya ya yang mengerti firman Tuhan harus menjangkau setiap mereka. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau kita melihat dari pasal-pasal sebelumnya, ya, bagaimana Tuhan melakukan banyak mujizat pada pasal 3 sampai 4 sampai 5 6, ya. Yesus banyak melakukan perkara-perkara yang besar, ya, pelayanan kesembuhan. Demikian juga ketika para murid itu menghadapi angin badai, angin syakal, mereka bertemu Yesus dan ketika Yesus berada di dalam perahu itu maka angin pun reda. Banyak yang Tuhan sudah kerjakan di depan mata mereka sendiri. Tapi mereka masih ragu dengan kuasa Tuhan Yesus. Ya, mereka meresponi setiap yang Yesus lakukan apa? Mereka tercengang-cengang. Oh, Yesus bisa lakukan itu. Oh, ya tahu wali. Ya, mereka heran, oh, mengapa ini bisa terjadi? Itu artinya mereka belum percaya bahwa Yesus adalah pribadi yang maha kuasa. Oleh karena itu Yesus menegur kepada mereka, mengapa engkau tidak percaya? Maksudnya adalah agar mereka sadar bahwa Yesus adalah yang maha kuasa. Mari kita melihat bagaimana murid Tuhan Yesus Petrus, ya, di dalam Matius 14 ayat 28 sampai 31, kita bisa buka. Ya. Petrus berseru, Tuhan, apabila engkau itu, ya, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, ini loh, datang sini. Petrus turun dari perahu, ya, dan dia berjalan di atas
Apakah Petrus berjalan di atas air? Jemaat Tuhan yang tidak baca firman Tuhan ini ketahuan ya. Apakah Petrus berjalan di atas air? Ya, dia berjalan. Tapi ketika ada angin ribut, takut, goyah imannya, dan dia tenggelam. Tuhan tolong Kak, tenggelam gitu. Segera Yesus mengulurkan tangannya, dia memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana Petrus dengan berani melakukan terobosan iman. Saya salut dengan Petrus. Terobosan iman. Dia berkata, kalau itu Tuhan, ya suruh aku berjalan di atas air. Ya, itu imannya sangat-sangat luar biasa bagi saya, Bapak Ibu jemaat Tuhan ya. Dia bertindak ya, langsung bertindak si Petrus berjalan di atas air. Dia berjalan di atas air. Nah, tetapi karena dia merasa bahwa ada angin ini, ya mulai mengganggu imannya, merasa ragu-ragu, akhirnya imannya drop. Akhirnya apa yang terjadi? Petrus tenggelam, dan tepat pada waktunya Yesus datang menolong Petrus. Seringkali kita juga demikian, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Di gereja kita dengan firman Tuhan. Amin, amin, yes, haleluya. Puji Tuhan. Wah, saya sangat diberkati. Wah, luar biasa hamba Tuhan itu. Amin, firman Tuhannya sangat memberkati saya. Begitu bergairah di dalam gereja. Tetapi setelah menghadapi kehidupan keluar dari gereja, ya muncul lagi kekhawatiran. Aduh, makan siang ini makan apa ya? Aduh, anakku di rumah sudah makan tidak ya? Takut nih sede, khawatir nih sede. Ya, mari kita bersama-sama percayalah bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Begitupun dengan kuasanya tidak pernah berubah. Bapak Ibu jemaat Tuhan ya, kita harus menyadari bahwa Tuhan itu mengizinkan situasi sulit terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, percaya bahwa Tuhan mengerti persoalan kita. Tuhan pasti datang menolong kita. Dan ketiga, percayalah bahwa Tuhan tetap berkuasa dan masih berkuasa dari dulu sampai selama-lamanya. Kita menambahkan ketenangan. Bapak Ibu mau hidup tenang? Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan mau hidup tenang, mendapatkan ketenangan. Apa kuncinya? Jangan jauh-jauh dari Tuhan Yesus. Simpel. Jangan jauh-jauh dari firman Tuhan. Ya, tidak berarti hidup kita kemudian menjadi lurus dan mulus ya. Juga gak lantas kita bebas lepas dari segala masalah. Kita gak akan lepas dari masalah Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita masih hidup di dunia. Kita tidak lepas dari masalah. Ada saja masalah. Tapi bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita meresponi setiap masalah yang kita hadapi dengan tenang. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Di dalam Tuhan ada ketenangan. Ya, kita kembali ke kita di dalam doa. Mari kita sampai dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau tak pernah meninggalkan kami. Sedetik pun juga Kau ada dan tak pernah membiarkan kami jatuh sampai tergetar. Tangan-Mu akan menopang dan mengangkat kami. Oleh sebab itu, biarlah hari ini Tuhan, firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba tidak kembali dengan sia-sia, tapi jatuh di tanah hati yang subur, bertumbuh, berakar dan berbuah lebat untuk hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Hamba percaya Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat kepada hati. Lebih lagi Tuhan, urapan Tuhan, kuasa Tuhan, hikmat dan kemampuan Tuhan menyertai dia, sehingga dimanapun dia berada, nama-Mu dimuliakan,
kerinduannya, studinya, usaha pekerjaannya, Tuhan berkati. Keluarganya, Tuhan berkati. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Dan hamba percaya pagi siang hari ini tidak ada satupun umatmu yang kau lewati. Semuanya Tuhan sudah berkati. Yang percaya berkati dengan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan. Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkannya. Terima kasih buat pelayanan hambanya Evangelis Reza. Tuhan Yesus memberkati. Dan buat jemaat Tuhan yang setia, Tuhan terus memberkati kita dan maju terus di dalam pekerjaan Tuhan. Minggu depan kita akan beribadah di tempat ini, di Hotel Mameo. Kita akan dilayani oleh Evangelis Norianti dan ibadah sekolah minggu juga dari jam 10 sampai selesai. Demikian info sepekan. Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan. Kita akan berdoa bersyafaat dan kita akan dipimpin oleh Ibu Media. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita kepala kita bersama di dalam doa. Bapa, sekali lagi kami bersyukur, kami berterima kasih ya Bapa buat kasih setia-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami ya Allah Bapa Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa, kami boleh merasakan lawatan Tuhan, hadirat Tuhan di tempat ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan. Biarlah semuanya boleh jadi di dalam nama-Mu Tuhan, untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Ya Allah Bapa Roh Kudus, pada siang hari ini Tuhan, kami mau bersyafaat Tuhan, kami mau membawa gereja-Mu Tuhan, beri anugerah Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Ya Allah Bapa Roh Kudus, mari Roh Kudus, Engkau yang pimpin, yang tuntun gereja-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, gereja-Mu boleh mengembang ke kiri dan ke kanan ya Bapa. Biarlah banyak jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan Tuhan, yang boleh mengenal Engkau Tuhan melalui yang datang melayani Engkau Tuhan. Biarlah lewat tangan hamba-Mu, keluarga Tuhan, banyak jiwa-jiwa boleh mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga membawa Tuhan para hamba-hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan, pakai hamba-hamba-Mu Tuhan di dalam pelayanan-pelayanan yang Kau percayakan bagi mereka Tuhan. Baik Tuhan, worship leader Tuhan, begitu juga para pemain musik, baik keyboard Tuhan, gitaris, drum Tuhan, begitu juga para singers-singers yang Kau percayakan Tuhan, begitu juga para pemain tamborin, begitu juga Tuhan asal kolektan Tuhan.
semuanya Tuhan, jemaat-Mu juga di tempat ini Tuhan, begitu juga manapun mereka berada Tuhan, agar minggu depan Tuhan kami boleh melihat Tuhan, kami boleh bersama-sama mereka di tempat ini, boleh merasakan Tuhan hadirat lawatan jamaah Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, buat jemaat-Mu Tuhan yang hadir dalam kelemahan tubuh, baik dalam flu, batuk Tuhan, apapun Tuhan, kami percaya Engkau-lah yang menyembuhkan kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga membawa Tuhan tempat ini Tuhan, Hotel Maleo Tuhan, yang Tuhan boleh percayakan kami boleh beribadah. Kami percaya Tuhan, Tuhan memberkati hotel ini Tuhan, dari depan, samping, kiri, kanan, muka, belakang Tuhan, lantai paling atas maupun sampai paling bawah Tuhan. Kami percaya malaikat-malaikat Tuhan menyinari sekeliling tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa buat pemilik hotel ini Tuhan, tetap memberkati semua para staf, karyawan Tuhan di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan, hotel ini Tuhan boleh menjadi berkat-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan, tempat ini Tuhan ada kemuliaan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, terima kasih kami sudah memberi yang terbaik buat pekerjaan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kami memberi bukan karena kami berkelebihan Tuhan, tapi kami mengasihi Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan lewat taburan kami ya Bapa, baik itu persembahan Natal kami, persembahan apapun itu, persepuluhan maupun persembahan syukur kami, Tuhan Engkau tetap memberkati kami ya Bapa, di dalam setiap pekerjaan kami Tuhan, usaha bisnis kami Tuhan, apapun yang kami kerjakan, Tuhanlah yang buat semuanya berhasil dan beruntung. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Roh Kudus, minggu depan Tuhan kami boleh hadir Tuhan dengan lawatan Tuhan yang begitu ajaib dan begitu dahsyat lagi. Berkati kami sepanjang 1 minggu ini Tuhan, di dalam pekerjaan kami, pelayanan kami, rumah tangga kami Tuhan, studi pendidikan kami Tuhan, maupun Tuhan berkati juga anak-anak sekolah minggu semuanya Tuhan dalam masa pertumbuhannya. Tuhan Engkau jaga lindungi Tuhan mereka Tuhan dalam masa kecilnya Bapa. Kami percaya Roh Kudus, biarlah dimanapun kami berada semuanya Tuhan, kami selalu dalam penyertaan perlindungan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia, kota kami Makassar. Tuhan memberkati ya Bapa. Berkati Tuhan, Engkau tahu Tuhan, kota kami Tuhan kekeringan di mana-mana ya Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, tangan-Mu tidak akan pernah kurang panjang untuk menolong kami Tuhan, yang setiap hidup di dalam Engkau Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, berkati pemerintahan kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden sampai tingkat RT RW ke pelosok desa sekalipun Tuhan memberkati kepemimpinan mereka. Berkati Bapak TNI Polri, berkati juga Tuhan Yesus semua Tuhan para aparatur negara Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus para tim medis, dokter Tuhan, perawat sekalipun Tuhan memberkati anak-anak yatim piatu, janda-janda fakir, miskin, terlantar Tuhan juga jamah Tuhan pelihara mereka. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa syafaat kami Tuhan pada siang hari ini ya Bapa. Sempurnakanlah segala doa dan permohonan kami ya Bapa. Kami sudah datang Tuhan. Tuhan
angkat kedua belah tanganmu untuk menerima berkat Tuhan dengan iman percaya. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah buah kandungmu, diberkatilah keluar masukmu, dibiarkan musuh baju berkelam kau terpukul kalah olehnya, dan apa saja yang kau kerjakan Tuhan berkati, sehingga kau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan engkau menjadi ekor, mulai pagi siang hari sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan